Oke, baik teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita sehat selalu dan semoga kita selalu tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari, untuk kita selalu belajar juga ya. Oke, untuk hari ini kita belajar secara sinkronus ya. Saya ada keperluan untuk diklat gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka pelajaran hari ini kita masuk ke manajemen sumber daya manusia ya. Kemarin kita sudah membahas tentang flashback lagi ya, apa arti manajemen, organisasi seperti apa, dan itu di dalamnya tidak manajemen itu ilmunya luas gitu ya, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan macam-macam manajemen gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu apa sih gitu ya. Nah, ini terdiri dari empat kata ya. Jadi ada manajemen, ada sumber, ada daya, sama ada manusia gitu. Nah, manajemen itu apa? Kemarin kita sudah belajar, yaitu tentang ilmu tentang mengatur ya, tentang merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, lalu tentang mengontrol ya apa? Suatu sumber sarana prasarana dan lainnya gitu ya. Jadi manajemen itu artinya mengatur. Jadi, nah sumber di sini artinya yaitu sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi ataupun di perusahaan seperti itu. Dan yang ketiga adalah daya. Daya itu adalah kekuatan-kekuatan yang ada gitu ya, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam perusahaan itu gitu ya. Ada kekuatan, ada kelemahan gitu. Jadi itu semua diatur. Nah, dalam kaitannya dengan eh, manajemen sumber daya manusia itu, yaitu kita mengatur tentang manusianya ya, di kata keempat yaitu manusia. Jadi di sini eh, ilmu yang mengatur tentang sarana dan prasarana, kekuatan yang hubungannya erat dengan manusia gitu ya. Nah, outline-nya yang pertama adalah definisi MSDM, lalu kedua pentingnya MSDM, yang ketiga komponen MSDM itu apa saja, lalu peranannya MSDM itu seperti apa, perkembangan MSDM, metode pendekatan MSDM, lalu dengan fungsi MSDM itu apa. Nah, definisi manajemen sumber daya manusia sendiri ya, menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Pak Henry Simamora, MSDM adalah pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok karyawan ya. Jadi didaya gunakan, dikembangkan, dinilai, terus kita beri balas jasa gitu ya. Kita kelola individunya agar agar perusahaan, tujuan perusahaan itu tertuju gitu ya. Lalu menurut Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi ada tujuan perusahaan, ada tujuan karyawan, ada tujuan masyarakat. Tujuan perusahaannya itu nanti mendapat keuntungan, karyawannya pun mendapatkan apa yang dia mau dari kompensasi, dari gaji, dari pengembangan gitu ya. Dan masyarakat itu kita selesaikan masalahnya dengan
produk-produk yang kita buat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menurut Andrew F. Sikula, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Jadi semuanya dikombinasikan, semuanya sumber daya kita kombinasikan yang nantinya menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien gitu ya. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang tadi di atas itu, jadi hubungannya ada perencanaan gitu ya, ada pengorganisasian, ada pengarahan, ada pemotivasian, ada komunikasi, ada penempatan, ada pengendalian, ada pengawasan. Nah, itu semua tertuju untuk tujuan individu, tujuan perusahaan, sama tujuan organisasi gitu ya. Sudah pasti itu tujuannya ya untuk individu-individu yang ada di dalamnya dan untuk masyarakat tentunya ya, untuk perusahaan, untuk organisasi. Pasti ketika kita ngomongin MSDM ya pasti agar si perusahaan ini berjalan secara efektif dan efisien ya. Nah, kenapa sih MSDM penting gitu ya? Nah, dari unsur-unsur manajemen waktu pas kemarin ya, pertemuan kemarin kita sudah bilang kan ada 6 unsur manajemen gitu ya, 6M+1 gitu ya. Yang satunya itu informasi. Di sini ada man, ada money, ada method, ada material, ada machine, ada market gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang man-nya gitu ya. Unsur man atau manusia ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM, yang merupakan terjemahan dari manpower management gitu ya. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personal ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan gitu ya, MSDM ini juga disebutnya tentang ilmu yang mengatur tentang manajemen kepegawaian ataupun manajemen personalia gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya gitu ya, persamaannya gitu. Jadi kalau manajemen secara umum gitu ya, manajemen sumber daya manusia secara umum dan manajemen personalia gitu ya, persamaannya ya sama-sama mengatur manusia gitu ya. Ilmu yang mengatur manusia dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi atau perusahaan pastinya capai gitu ya. Kalau misalkan dari perbedaannya gitu, jadi perbedaannya itu antara makro dan mikro gitu ya. Jadi kalau MSDM itu secara menyeluruh gitu ya. Kalau mikro itu secara tidak menyeluruh ya. Lebih kecil lagi ruang lingkupnya gitu ya. Jadi MSDM dikaji secara makro. Kalau manajemen personalia atau kepegawaian itu dikajinya secara mikro gitu ya. Lalu MSDM karyawan adalah kekayaan atau aset utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Nah, kalau MP menganggap manajemen personel menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi gitu ya, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Yang dari kebermanfaatannya dilihat MSDM secara keseluruhan, kalau karyawan itu ya aset bagi perusahaan gitu ya. Nah, tapi secara lebih kecil lagi gitu, manajemen personalnya menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksinya nih. Jadi kalau si karyawan-karyawan ini adalah salah satu faktor produksi yang menentukan berjalannya sebuah eh, sebuah sebuah aktivitas produksi gitu ya. Jadi MP itu ya bagian dari MSDM itu sendiri gitu ya. Nah, MSDM pendekatannya secara modern, sedangkan MP pendekatannya secara klasik. Nah, mungkin di sini secara modern secara luas gitu kali ya. Jadi kalau MP itu secara klasik gitu cara pendekatannya. Lalu ada komponen MSDM. Komponen MSDM ini apa saja? Nah, ini ada pengusaha,
ada karyawannya, ada pemimpin atau manajer gitu ya. Jadi pengusaha itu adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Pengusaha di sini bisa bisa juga kita sebut juga investor-investor gitu ya. Walaupun kalian misalkan punya saham 1% atau 0,1%, nah itu disebutnya uh, pengusaha di dalam perusahaan itu gitu ya. Jadi setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatannya itu tidak menentu gitu ya, tergantung pada laba yang akan dicapai perusahaan tersebut ya. Lalu yang kedua, komponennya ada karyawan sudah pastinya ya. Jadi karyawan itu penjual jasa dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu gitu ya. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka aktivitas perusahaan tidak akan berjalan. Karyawan operasional, ada karyawan manajerial gitu ya. Jadi ada yang menjalankan secara operasional, ada yang menjalankan secara manajerial. Karyawan kan juga apa, kalau tanpa karyawan ya perusahaan bisa apa gitu ya, tidak bisa selalu di di dijalankan dengan mesin gitu, butuh manusia gitu untuk menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien gitu ya. Lalu yang ketiga ada pemimpin atau manajer gitu ya. Nah, di bawah pemimpin atau manajer itu juga kan termasuk di karyawan, hanya biar bedanya dia punya jabatan di di perusahaan tersebut gitu. Jadi pimpinan adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang tingkatan manajemen gitu ya. Ada manajemen first line gitu, terus middle, sama ada top ya. Di situ ada top manager gitu. Itu kan punya tanggung jawab masing-masing gitu ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu peranan MSDM ini apa sih gitu ya? Apa perannya nih MSDM ini? Jadi peranan MSDM itu ada 10 gitu ya. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Jadi peranannya mendapat jumlah, kualitas, dan penempatannya gitu ya. Jadi diatur tuh untuk jumlahnya berapa, terus penempatannya di mana, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berasaskan the right man on the right place ya, atau the right man on the right job gitu ya. Jadi inti dari MSDM ini juga salah satunya adalah uh, menempatkan karyawan itu di posisi yang benar gitu. Keahliannya ini ya ditempatkan di sini gitu. Jangan keahliannya ini tapi ditempatkan di sini gitu ya. Misalnya keahliannya jadi desainer gitu ya, desainer, tapi disuruh marketing gitu, ya itu agak sulit gitu ya. Jadi bukan the right man on the right job tadinya ya. Jadi malah malah salah gitu ya, malah tidak efisien dan tidak efektif gitu jika kita menempatkan orang salah gitu ya. Yang ketiga adalah menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Nah itu juga diatur tuh sama MSDM. Jadi kesejahteraannya bagaimana, pengembangan karirnya bagaimana, promosinya bagaimana, dan pemberhentiannya caranya bagaimana. Nah itu semua diatur, dan kita akan mempelajari satu persatu di setiap pertemuan tentang itu gitu ya. Nah, yang keempat adalah meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang gitu ya. Jadi kita ramal, kita forecast gitu ya. Kita kita ramal penawaran dan permintaannya, supply dan demand-nya, sumber daya manusia pada masa yang akan datang, butuhnya berapa, itu nanti kita ramalkan tuh untuk penempatan-penempatannya gitu ya. Nomor 5 yaitu memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
Nah, yang keenam adalah memonitoring dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan sejenis. Jadi kalau misalkan MSDM juga mengatur tuh, kalau UMP-nya berapa di sini harus bagaimana dikasihnya gitu ya, kayak gitu. Terus nomor 7-nya yaitu memonitoring kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Nah, kebutuhannya seperti apa nih karyawan. Nah, ini juga dimonitoring nih sama MSDM gitu ya. Lalu kedelapan, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Jadi kita kasih pendidikan juga, kita kasih pelatihan juga, dan kita kasih penilaian tuh kita atur di dalam MSDM gitu ya. Ini orang bisa lebih berkembang nih, kita kasih pendidikan. Wah kayaknya bagus nih secara teknik nih, kasih pelatihan gitu ya. Terus kita nilai nih apakah pendidikan dan pelatihan itu sudah worth it buat dia khususnya ya, tapi buat perusahaan umumnya gitu ya. Nah, kalau misalkan berhasil ya berarti perusahaan bisa meningkat nih dengan adanya pintaran dia nih yang bertambah gitu. Nah, nomor 9 adalah mengatur mutasi karyawan gitu ya. Nah, ini juga diatur dalam manajemen gitu. Nomor 10-nya mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya gitu ya. Kalau misalnya udah kerja berapa lama gitu ya, ini sudah waktunya berhenti gitu ya, terus kasih pesangon. Nah, itu diatur dalam MSDM gitu ya. Lalu perkembangan MSDM. Perkembangan MSDM ini tidak luput dari faktor-faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial gitu ya. Nah, MSDM sudah ada sejak adanya kerjasama dan pembagian kerja di antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu gitu ya. MSDM ini pada mulanya terpadu dalam manajemen gitu ya. MSDM muncul sebagai ilmu tersendiri pada abad 20. Jadi makin pada waktu revolusi industri makin besar geliatnya buruh-buruh pertanian. Nah, di situ dimulai gitu ya ibaratnya eh, pengaturan dalam mengatur manusia yang disebut manajemen sumber daya manusia. Nah, dipengaruhi secara ekonomi yang pertama yaitu semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar SDM ini sumber daya manusia ini dapat bekerja secara efisien dan efektif. Lalu semakin disadari nih bahwa SDM paling berperan dalam mewujudkan tujuan atau tujuan organisasi atau perusahaan. Ya jelas lah ya, manusia ini paling berperan gitu. Ya otaknya gitu ya. Mesinnya ya belum bisa ibaratnya menggantikan manusia gitu ya secara full gitu, nggak bisa gitu. Lalu terjadinya persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Karyawan semakin menuntut adanya jaminan ekonomi pada masa depan. Kalau misalkan kalian lebih teruji gitu ya, lebih bagus secara teknik, secara fungsional gitu, secara pikiran juga ini kan bikin persaingan gitu ya antara sesama karyawan gitu. Nah ini makin berkembang gitu ya ilmu manajemen MSDM gitu ya. Lalu faktor politik gitu ya. Hak asasi manusia semakin dapat perhatian jelas gitu ya. Kalau misalnya kita kerja dulu ada Romusa gitu ya. Ada Romusa kabarnya dulu tidak digaji ya. Ternyata muncul baru lagi ternyata Romusa tuh digaji gitu ya sama pemerintahan Inggris atau Belanda gitu waktu itu ya. Dan itu gajinya tidak diberikan gitu ya sama londo-londo Irang gitu ternyata ya. Nah ini kan diatur juga gitu ya. Ketika kita sudah bekerja tetapi tidak mendapatkan balas jasa yang sepadan gitu, itu kan sangat merugikan gitu ya. Lalu organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat memperhatikan sumber daya manusia. Nah, makin lama nih nggak mau nih karyawan-karyawan ini diatur ibaratnya sama bos-bos yang tidak punya hati gitu ya. Akhirnya mereka bikin organisasi-organisasi buruh gitu ya. Nah, seperti itu tuh. Jadi berkembang deh ilmu sumber daya manusia ini gitu ya. Lalu campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak ya. Jadi tidak
tidak tidak apa si pemerintah ini pastinya campur tangan gitu ya untuk mengatur perburuhan ini gitu ya. Kalau misalkan nggak diatur sama pemerintah ya makin banyak demo gitu ya untuk menuntut kesejahteraan. Hanya di sini pemerintah menjadi penengah gitu ya antara pengusaha dan karyawannya. Gitu. Lalu adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja gitu ya. Ini apa? Ibaratnya kalau misalkan hmm, apa hak dan keadilan itu bisa diibaratkan antara pria dan wanita gitu ya, atau enggak orang yang berkebutuhan khusus dan tidak gitu ya. Nah ini perlu ini juga gitu ya, perlu perlu diatur juga gitu ya. Adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. Jadi semua orang itu berhak atas kesempatan kerja yang ada gitu. Lalu emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Nah, sekarang kan eh, apa? Kalau zaman dulu wanita tuh belum bisa gitu ya, belum boleh untuk bekerja. Tapi semakin berkembangnya ilmu manajemen sumber daya manusia ini, lalu di bidang politik juga mempengaruhi, ya akhirnya di negara-negara banyak di banyak banyak di negara-negara wanita sudah bisa bekerja gitu. Nah, lalu secara sosial gitu ya, semakin banyaknya pekerja wanita di mana karena kodratnya perlu mendapat pengaturan dengan perundang-undangan gitu. Jadi kalau tadi di dunia politik emansipasi wanita bekerja, semakin banyaknya pekerja wanita ya itu juga semakin diatur gitu ya. Karena mengatur mengatur laki-laki dan wanita dalam dunia kerja ya tentunya sangat berbeda gitu ya. Lalu kebutuhan manusia yang semakin beraneka ragam gitu, di mana kebutuhan ini yang harus dipenuhi oleh organisasi atau perusahaan. Kebutuhan manusia macam-macam ya, nggak ada batasnya gitu. Nah, semakin dia tinggi, semakin semakin keinginannya semakin tinggi juga gitu ya. Semakin banyak duitnya, semakin kemauannya semakin banyak gitu ya. Lalu berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan karena adanya spesialisasi gitu ya. Jadi ini nanti akan dibahas di di pendekatan-pendekatan gitu ya, pendekatan-pendekatan di MSDM. Nah, oke lanjut. Nah ini masuk ke sini nih. Metode pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada metode mekanis, ada metode paternalis, ada metode sistem sosial. Nah kalau metode mekanis nih, pendekatannya adalah mengganti peran tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, keuntungannya pekerjaan semakin terampil, efektivitas semakin besar. Kelemahannya, pekerjaan membosankan para pekerja, mematikan kreativitas dan kebanggaan semakin berkurang gitu ya. Nah, contohnya misalkan seseorang yang seseorang yang dia ditugaskan hanya untuk eh, memasang busi gitu ya. Udah tuh kalau di situ aja kerjaannya. Nah, eh, dia mungkin memang akan menjadi ahli, tetapi kebanggaan dia berkurang gitu. Karena sebenarnya dia itu bisa gitu ya, untuk mengerjakan hal lainnya selain itu aja gitu ya. Nah, masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya adalah pengangguran teknologi, keamanan ekonomis, organisasi buruh, dan kebanggaan dalam bekerja. Nanti kalian bisa baca-baca lagi di pendekatan mekanisnya tentang pengangguran teknologi, keamanan ekonomis, organisasi buruh, dan kebanggaan dalam pekerjaan. Tadi yang saya contohkan adalah kebanggaan bekerja itu berkurang gitu ya. Salah satunya tuh masalah yang timbul. Nah, lalu kita masuk ke pendekatan paternalis. Para bawahan diperlakukan dengan baik nih kalau pendekatan paternalis ya. Fasilitas-fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Kelemahannya ya karyawannya makin manja gitu ya, malah males gitu ya. Produktivitas kerja menurun gitu ya, karena semakin dienakin gitu ya sama perusahaan gitu. Jadi tidak bisa juga nih kita pakai
pendekatan paternalis. Cuman nggak tahu juga kalau misalnya memang ada yang cocok gitu. Cuman kalau misalkan outputnya jadi bikin karyawan manja, malas, produktivitas kerja menurun, ya itu merugikan perusahaan ya gitu. Nah, lalu pendekatan sistem sosial. Nah, kalau ini pendekatannya adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar gitu ya. Pemikiran ini didasarkan saling ketergantungan, interaksi dan keterkaitan di antara sesama karyawan sehingga mengutamakan hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai, saling membutuhkan dan saling mengisi gitu. Jadi kalau sistem sosial ya antara karyawan ini saling mengisi nih gitu ya, tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih gitu ya, misalkan apa kerjaannya tidak bisa dilakukan mungkin dia bisa bertanya gitu ya, terus diisi dengan yang lain gitu ya. Nah, pendekatan sistem sosial akan dapat berkembang dengan baik, interaksi vertikal dan horizontal, partisipasi dan loyalitas karyawan yang tinggi, dan hanya akan tercapai bila komunikasi formal dan informal sering dilakukan dalam organisasi. Komunikasi yang diterapkan komunikasi dua arah, feedback yang positif. Maka akan terbina saling pengertian, maka terbentuk hubungan sosial yang baik dan menguntungkan. Nah, ketika di perusahaan itu eh, apa meng, apa pendekatannya dengan sistem sosial gitu ya. Nah, pendekatan ini komunikasinya dua arah gitu ya. Jadi ketika karyawan satu misalkan tidak bisa tidak bisa mengerjakan gitu ya. Nah, ini bisa saling isi kayak yang tadi saya bilang gitu. Ini akan terbina nih saling pengertian gitu ya, hubungan sosialnya bisa baik dan menguntungkan. Gitu. Nah, lanjut lagi ke fungsi MSDM ya. Si MSDM itu apa aja nih? Nah, satu, perencanaan. Perencanaan itu bagaimana kita merencanakan untuk kebutuhan manajemen sumber daya manusia itu sendiri gitu ya. Lalu agar agar di tujuan pastinya agar tujuan perusahaan itu tercapai gitu ya. Gimana caranya efektif dan efisien? Pertama ya direncanakan dulu gitu ya. Lalu kedua pengorganisasian gitu ya. Organisasian mengorganisasikan karyawan-karyawan itu gitu ya. Lalu adanya pengarahan ya, diarahkan nih karyawannya seperti apa, lalu eh, apa pengendalian dikendalikan ya, karyawan-karyawan yang ada. Pengendalian itu adalah controlling kegiatan mengendalikan semua karyawan gitu ya, yang ada. Nah, karena yang belum ada ya pasti tidak bisa dikendalikan. Gimana caranya karyawan yang belum ada bisa masuk ke perusahaan itu sendiri? Yang kelima nih, masuk ke pengadaan gitu ya. Nah, pengadaan nih kita butuh direncanakan juga di dalam pengadaan gitu ya. Kita mau butuh karyawan berapa, ini perlu pengadaan berapa, tempatnya di mana gitu ya. Nah, lalu pengembangan gitu ya. Jadi si karyawan ini ketika masuk misalkan tidak ahli dalam bidang eh, Excel gitu ya, tetapi ini bakalan bisa jadi ahli gitu ya kalau kita kasih pelatihan dan pendidikan. Kayaknya ada potensi nih dilihat nih. Nah, itu dikembangin tuh sama perusahaan gitu ya lewat pendidikan dan pelatihan kayak gitu ya. Lalu yang ketujuh adalah kompensasi. Nah, ini diatur juga ya dalam MSDM gitu ya. Fungsi MSDM itu salah satunya kompensasi. Nanti kita juga belajar tuh kompensasi itu apa aja gitu ya. Kompensasi kan hubungannya dengan kesejahteraan karyawan. Lalu pengintegrasian. Nah, integrasi nih antara bagian satu ke bagian yang lainnya bagaimana gitu ya. Nah, yang kesembilan adalah pemeliharaan. Ketika kita suka sama karyawan ini, karyawan sangat berpotensi, bagaimana caranya memelihara karyawan ini agar terus loyal terhadap perusahaan gitu ya. Nah, yang ke-10 adalah kedisiplinan. Nah, disiplin ini juga perlu banget diterapkan di eh, perusahaan gitu ya. Jadi MSDM ini juga berfungsi untuk mengatur kedisiplinan-kedisiplinan
eh, di apa di dunia perusahaan atau organisasi gitu. Nah, yang ke-11 adalah tentang pemberhentian gitu. Yang ini juga mengatur tentang pemberhentian si karyawan seperti apa. Oke. Nah, teman-teman, eh, materinya sudah selesai sampai sini gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, jika ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup kelas ya. Untuk pertemuan pertemuan ketiga ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak.